warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman dan selamat datang tamu undangan. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bersama saya Anam, hari ini kita akan berbagi cerita dan pengalaman dan semoga menjadi motivasi bagi kita untuk ke depan lebih baik. Bersama saya, bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama Bapak Redam Guru SH bersama Bapak Didik Nur Cahyono SE sarjana ekonomi. Di Hari Pers Nasional tentunya kita punya harapan. Yang pertama, kemerdekaan pers. Semoga pers Indonesia dapat terus menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers sendiri. Dan semoga pers Indonesia mempunyai integritas dan profesionalitas. Yang pertama, semoga para jurnalis dan insan pers dapat terus meningkatkan integritas dan profesionalisme menuju dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Perlindungan bagi jurnalis, semoga pemerintah dan masyarakat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para jurnalis dan insan pers dari ancaman kekerasan, intimidasi, dan baik. Sebelum kita ke materi inti, alangkah sebaiknya kalau kita mendengarkan kesan dan pesan dari Bapak Didik Nur Cahyono sebagai narasumber disusul dengan pertanyaan nanti dari saya. Terima kasih, Mas Guru. Selamat Hari Pers Nasional yang ke-79. Terkhusus dari semua teman-teman jurnalis Malang Raya, saya selaku Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Konten Indonesia Malang Raya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mengapresiasi acara ini. Tentunya acara agenda tahunan ini yang sangat krusial, yang sangat bermanfaat bagi kami untuk melaksanakannya. Suatu kebanggaan bagi kami bahwa Hari Pers tahun ini cukup istimewa karena pada hari ini pun bertepatan tanggal 20 Februari ini semua kepala daerah, kota kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia, kurang lebih sekitar 2.447 semua sedang melakukan sedang dilantik di Istana Negara, sehingga saya selaku narasumber yang memang mewakili dari beliau-beliau ini untuk memberikan sedikit mengimplementasikan apa sih sebetulnya ya jurnalis yang selama ini kita geluti. Ya tentunya dari teman-teman jurnalis yang hadir pada hari ini itu sangat kami banggakan, dan semoga apa yang nanti kita jadikan dialog sangat bermanfaat. Begitu, Mas Anam. Terus kesan dan pesannya apa, Pak? Kesan dan pesannya? Ya, tentunya pesan kami adalah pesan kami sebagai insan jurnalis tetap kita melakukan kode etik jurnalis. Ini penting. Kode etik jurnalis ini di dalam penulisan kita harus mengacu pada Undang-Undang Pers tahun 40 tahun 99. Tentunya ada semacam perlindungan hukum di sana. Disebutkan bahwa jurnalis mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Artinya freedom of speech and opinion. Jadi mempunyai kebebasan berpendapat dan mengeluarkan opini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapan kami tetap kita berharap bahwa teman-teman jurnalis ini berharap adanya perlindungan hukum yang jelas. Yang kedua, lalu yang ketiga, harapan kami sinergitas daripada jurnalis kepada pemerintah ini sangat penting juga, di mana pemerintah juga tidak bisa mengimplementasikan program-program pemerintahan tanpa ada semacam media
yang bisa mengekspor, bisa mengunggah program yang memang harus dipublikasikan yang bermanfaat untuk masyarakat umum, sehingga media mempunyai peran penting di dalam sebagai tangan ya atau organ daripada pemerintahan. Tentunya yang tidak kalah penting adalah harapan kami tentang terakhir adalah akhlak. Ya, ini penting sekali. Akhlak dan etika dikala mereka melakukan tugas kejurnalisan, mempunyai dalam hal dia bekerja mempunyai tanggung jawab moral sebagai wartawan, tanggung jawab moral sebagai profesi jurnalis. Itu penting sekali karena profesi ini sangat mulia sebenarnya. Ini yang harus kita pahami bahwa tugas pokok fungsi kita sebagai kontrol sosial di masyarakat itu adalah tugas utama kami agar peran penting jurnalis ini tetap sampai saat ini mempunyai eksistensi yang dibutuhkan oleh semua secara publik. Itu pesan kami. Jadi harapannya dari hari ulang pers nasional yang ke-79 ini adanya perubahan yang semakin baik ke depan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi Nur Cahyono. Menyambung dari pernyataan Pak Didi Nur Cahyono terkait pernyataan dari Pak Didi Nur Cahyono ke Bapak Redam Guru Krismantoro, keterkaitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini menjamin kebebasan pers dan melindungi hak-hak wartawan. Nah, tentunya tadi Pak Didi, apa sih yang menjadi hak perlindungan hukum wartawan, terus kewajiban wartawan, terus etika wartawan, apa keterkaitan undang-undang tersebut di atas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Didi Nur Cahyono? Silakan Bapak Redam, keterkaitan dari pernyataan. Yang disampaikan Pak Didi tadi sudah terasa pokok ya. Kalau terkaitannya pasti juga bukan terkait, tapi memang jumto berhubungan, sudah bukan terkait lagi, satu kesatuan. Bahwasanya perlindungan hukum bagi wartawan diatur dalam undang-undang, bukan perda ya, undang-undang yang itu langsung diundangkan ditandatangani oleh presiden. Nah, maka dari itu ketika kebebasan jurnalistik atau teman-teman wartawan ini mulai direnggut atas dasar bahwasanya ketika kawan-kawan memberitakan itu tidak sesuai atau tidak sesuai fakta, kita itu kan ada yang namanya hak jawab dan hak tolak. Kalau saya itu kan diatur oleh undang-undang. Kalau memang yang diberitakan teman-teman itu tidak sesuai, ya dijawab saja, hak jawab. Seperti orang telepon kan, ditanya, dijawab, nggak sesuai, klarifikasi. Sebenarnya sesimpel itu makna daripada Undang-Undang 40 tahun 99 itu. Esensinya bagi saya seperti itu, karena teman-teman pers itu kalau tidak dilindungi dengan undang-undang, maka ketika tidak sesuai menyampaikan informasinya, nah ini kan ada pihak yang melakukan klarifikasi atau pihak yang melakukan yang namanya teman aparat pasti kan juga mencari kan seperti itu. Maka dari itu di undang ini sudah jelas bahwasanya kita itu ada di pers itu ada hak tolak dan hak jawab ya, Pak Didi ya, kalau saya tidak salah ya. Dan itu bagian daripada asas daripada hukum tata negara, Bapak Ibu sekalian. Kedaulatan dan demokrasi. Pers ini bagian dari kedaulatan dan demokrasi, bagaimana negara memberikan ruang rakyatnya untuk menyuarakan dan melakukan check and balances. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Redam. Lengkap ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Redam, dari perlindungan hukum
seperti pemerintah sudah mengatur apa itu yang namanya hak tolak, hak jawab, seperti itu ya Pak ya. Dan terkait lembaga yang mengatur perlindungan hukum wartawan seperti Dewan Pers, terus Komisi Penyiaran KPI, pengadilan, itu bisa dijelaskan Pak Didi? Ya, silakan Pak Didi. Ya baik. Jadi memang di jurnalis itu memang ada kembali ke kode etik. Ya. Di dalam penulisan itu seandainya ada kesalahan, ada hak jawab atau hak tolak. Jadi tentunya di jurnalis ada narasumber, harus balancing ya, harus imbang. Tidak boleh membuat opini sendiri, itu penting. Kembali lagi ke Undang-Undang Pers 40 tahun 99 bahwa jurnalis tetap dilindungi oleh undang-undang itu. Seandainya ada permasalahan yang memang krusial, ya permasalahan yang memang menyangkut masalah institusi, tentunya Dewan Pers dalam hal ini yang melakukan pembinaan, melakukan pengawasan terhadap semua jurnalis atau wartawan, itu mempunyai hak prerogatif untuk melakukan klarifikasi. Jadi di dalam penulisan pun kita harus memenuhi unsur 5W1H, ya kan? Apakah itu sudah dilaksanakan sesuai dengan unsur tersebut? Ini harus difahami. Tentunya dari sini kalau saya melihat dari teman-teman jurnalis yang sudah senior, 5W1H sudah ketinggalan, sudah paham semua tentunya itu. Jadi yang pemula mungkin itu difahami. Jadi Dewan Pers adalah penting di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bisa memanggil wartawan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran pemberitaan tersebut. Itu yang penting. Jadi selama ini yang pernah juga ada wartawan itu yang memang berkonflik dengan institusi ada. Pengalaman saya sebuah resiko. Makanya di sini ada juga yang mereka mindsetnya membuat opini agar menjadi menarik pemberitaan itu. Ada seperti itu. Dan pernah saya lihat dan pernah saya diskusikan dengan teman-teman media. Mereka sampai dipanggil ke Dewan Pers di Kebon Siri Jakarta sana untuk mengklarifikasi keterkaitannya dengan informasi yang tidak berimbang. Nah ini penting sekali. Makanya di dalam penulisan, apa sih jurnalis itu sebetulnya? Sebetulnya beda dengan wartawan. Kalau jurnalis itu menjurnal itu menyusun kata-kata. Jadi wartawan harus bisa menjurnal, ya kan? Wartawan harus bisa menjurnal, menulis kata-kata menjadi susunan yang memenuhi tadi itu. Ini yang penting. Jadi wartawan harus memenuhi unsur 5W1H menjadi jurnalis. Yang kita khawatirkan wartawan asal menulis tidak balancing. Ada seperti itu, membuat opini sendiri itu nggak boleh. Harus memerlukan narasumber yang benar-benar terpercaya dan ada data, ada foto, ada video dan lain-lain boleh. Nah di sana pun disebutkan bahwa di undang-undang itu 40/99 itu barang siapa yang dengan sengaja melakukan, ya kan, pelarangan atau menghambat, ya kan, atau membatasi jurnalis wartawan untuk melakukan liputan akan dikenakan denda sekian 500 juta atau kurungan pidana. Ada undang-undangnya. Nah selama ini memang cukup bijaksana teman-teman jurnalis ini. Ada semacam mediasi, mengklarifikasi tentang hal itu. Nah ini sebetulnya cukup legowo teman-teman jurnalis yang selama ini yang saya 20 tahun ini saya ketahui bahwa ada semacam mediasi. Saya belum melihat teman-teman jurnalis disidangkan atau di penjara dalam hal kesalahan penulisan. Saya belum melihat sampai saat ini. Ya kan nggak ada itu. Cuman
dalam hal untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tulisan banyak. Tetapi kalau sepanjang dia mengacu pada tulisan itu Dewan Pers atau pimpinan redaksinya akan mengklarifikasi atau melakukan evaluasi pembinaan terhadap kaum jurnalis. Karena jurnalis adalah aset ya, adalah organ melakukan dari keempat demokrasi, jadi sangat penting sekali. Jadi nggak boleh kita melakukan dilarang atau dibatasi apapun, silakan, asalkan objektivitasnya tetap dijaga dan real, memang benar-benar jangan membuat opinion yang menurut dia benar, jangan menurut narasumber yang benar. Begitu, itu yang saya maksud, Mas. Baik Pak Didi, terkait dari pemerintahan, tentunya ada regulasi ya Pak, dan ada regulasi yang menyangkut pers Indonesia atau di wilayah masing-masing. Regulasi yang saya maksud itu apakah ya yang saya tanyakan, regulasi itu mengikuti perkembangan dari media, entah itu online atau media tulis, atau regulasi itu berdasar dari dasar hukum itu tadi, dari hak, dari kewajiban, kode etik atau seperti itu. Jadi Anda tanyakan, pernahkah Pak Redam membuat regulasi terkait atau ikut nimbrung membahas terkait regulasi kewartawanan? Ya sudah, silakan. Jawabannya belum pernah, Mas. Ini kan periode pertama, 6 bulan belum jangkep. Iya, perda saja yang dibahas di yang periode lalu. Cuma memang kalau secara regulasi untuk tingkatan undang-undang, ini kan ada di Undang-Undang 40 tahun 99, yang mana memang haknya diatur dan kewajiban. Pasal 5 kan juga menyampaikan pers wajib melayani jawab. Itu ayat 2, ayat 3-nya pers wajib melayani koreksi. Jika dan bila mana ada pemberitaan yang sifatnya itu tidak sesuai, itu kan bisa kita laporkan ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers seingat saya yang bisa melakukan kode etik pada dia. Ya betul ya. Nah, jadi sebenarnya dalam pengaturan regulasi kita itu sudah betul, secara prosedurnya sudah betul. Tapi di beberapa tempat atau di beberapa daerah mungkin ya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disesuaikan, seperti pemberitaan yang mana kan tadi disampaikan pers, nah kita tidak boleh dilarang untuk melakukan pemberitaan yang disampaikan Pak Didi tadi kan, kita tidak boleh. Cuma kan ada yang biasanya oknum-oknum yang melarang pers melakukan pemberitaan. Nah, kewenangannya itu sebenarnya sudah luas dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu. Itu kedaulatan pers itu di sana. Kata. Baik Pak Redam, terkait regulasi, kalau pemerintah itu sudah menciptakan regulasi yang terukur, siapa yang mengontrol, siapa yang mengontrol, ataukah tersampaikan dengan baik ke semua instansi? Ini regulasi yang diciptakan oleh pemerintah terkait kewartawanan, apakah sudah tersampaikan ke semua instansi? Kalaupun ditemukan wartawannya A, B, C atau tidak sesuai etika, ini melanggar, jadi tidak harus melalui Dewan Pers. Contoh, misal ada wartawan yang melanggar etika. Jadi kita sudah punya edukasi sendiri, itu salah dan nggak boleh dilakukan. Kalaupun dilakukan, akan saya laporkan ke Dewan Pers. Untuk mengetahui kesalahan itu, apakah semua instansi sudah dapat edukasi terkait pelanggaran itu ya? Izin jawab ya. Jadi dalam dunia hukum, kebetulan hukum tata negara itu kita punya azas yang namanya azas legalitas.
Asas legalitas itu adalah seluruh perbuatan itu harus legal dan berdasarkan undang-undang. Ketika undang-undang diundangkan, doktrin dalam pikiran kita itu adalah undang-undang itu mengikat meskipun belum disosialisasikan. Setelah itu sudah ditandatangani oleh pembuat undang-undang, pemilik kuasa dalam bernegara, itu sudah mengikat seluruh warga negara, Mas. Jadi maka dari itu, apakah ada instansi yang belum atau tidak tahu? Seharusnya ketika sebuah undang-undang sudah diundangkan, itu sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Nah nanti tergantung instansinya. Belajar nggak dengan undang-undang itu? Mengingatkan nggak kepada anak dalam teman-teman pers itu? Pak Didi mau ada tambahan terkait ketidaktahuan instansi karena ada undang-undang baru? Iya, sebetulnya gini sebetulnya. Jadi kalau menyangkut masalah etika ini memang penting ya. Jadi di sana sebetulnya terbuka. Artinya siapa yang memberitakan bisa diklarifikasi dan dilakukan mediasi sebetulnya, ya kan? Jadi komunikasi ini yang kami maksud, membangun sinergitas antara wartawan dengan pemerintahan, itu yang kami maksud, ya kan? Jadi tidak langsung dieksekusi, tidak divonis bahwa ini salah kita laporkan, bukan. Ya, kita punya etika juga. Kalau memang ada kesalahan, apakah sudah sesuai dengan bukti atau data yang ada di lapangan, itu perlu klarifikasi, perlu mediasi. Lalu yang pertama, yang kedua bisa melakukan ralat atau hak jawab terhadap redaksi bahwa pemberitaan itu adalah tidak benar, ya kan? Kita kembalikan lagi ke publik bahwa pemberitaan tentang apa di sana itu, edisi apa ya, medianya apa, tidak benar. Itu seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita langsung sampaikan ke Dewan Pers, kalau bisa itu tetap. Jadi gini, wartawan itu tidak akan menulis kalau nggak ada berita. Wartawan tidak akan menulis kalau nggak ada kasus misalnya. Nggak bisa. Gimana membuat opini? Kalau membuat opini pasti salah. Makanya di sana ada narasumber, ada data, ada narasumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dia beritakan, bisa klarifikasi kok, ya kan? Kita ini negara timur, bukan negara barat, yang mana etika di dalam satu penyampaian informasi kepada publik ini tidak selalu wartawan itu pada posisi yang selalu disalahkan, dan tidak bisa mendiskreditkan pemerintah juga. Harus independen, nggak boleh berpihak. Sebetulnya begitu. Jadi wartawan tidak ada, nggak boleh titipan harus ini si A si B, itu nggak boleh. Harus bebas, yaitu berdasarkan objektivitas di lapangan, apa kejadian di sana ditulis sesuai dengan apa yang dia lihat. 3M ya, apa yang dia lihat, melihat, mendengar, dan menulis. Itu, jadi itu maksudnya. Jadi perlu klarifikasi dan mediasi terhadap tulisan yang memang dirasa tidak pas. Itu. Baik Pak, jadi antara wartawan dan pemerintah itu seharusnya mengerti dan saling mengerti ya. Iya. Saling mengerti di mana untuk wartawan sendiri dia mempunyai hak jawab, hak tolak, dan hak koreksi. Nah seperti itu ya. Jadi secara edukasi pemerintah itu paham, oh ini bisa ditolak, ini bisa dikoreksi, dan ini bisa dijawab. Seperti itu ya Pak ya? Iya, tetapi tanda kutip, kadang memang penulisan ini memang wartawan itu memang punya karakter. Ada wartawan yang investigasi, ada wartawan tuh yang stylenya udah berbeda. Ada yang hanya menulis kemitraan, ada yang menulis agro, wartawan pertanian, ada wartawan entertain, ada wartawan hiburan, ada wartawan hukum dan keadilan. Nah kebetulan saya 20 tahun mulai saya menginjak di wartawan adalah hukum keadilan di sana. Jadi yang saya geluti adalah tentang kejahatan,
Tapi itu harus pas, harus benar, punya etika juga. Nah, teman-teman jurnalis yang lain pun sebetulnya ya ini yang perlu kami garis bawahi ya, harus benar-benar data harus valid. Apalagi penulisan itu menyangkut masalah institusi, harus hati-hati juga. Karena apa? Punya resiko. Jadi wartawan pun punya resiko juga. Resikonya apa? Diintimidasi, di WA nggak enak, akan diancam. Banyak teman-teman jurnalis di Indonesia itu yang sempat banyak permasalahan dan berakibat fatal tuh banyak dengan tulisan. Nah ini makanya juga kita harus hati-hati juga. Tidak serta-merta kita kebal, bukan, tetapi kita mempunyai etika di dalam penulisan juga, harus mengklarifikasi, ya kan? Karena saya selama 20 tahun pun sampai hari ini, apakah juga baik-baik saja? Tidak juga. Pernah juga ada intimidasi, pernah juga ada ancaman. Kalau tulis lagi awas, macam-macam. Anda di mana? Macam-macam. Medianya apa? Macam-macam. Jadi ya inilah resikonya, sebuah resiko bahwa wartawan itu juga mempunyai resiko, harus peka dengan intelek kita gitu ya, begitu. Itu maksud saya. Oke, makasih Pak Didi. Jadi melanjutkan dari Pak Didi ya terkait resiko, legalitas, dan kepatutan. Untuk sekarang Pak Redam ya, Pak Redam kita sama-sama muda tahu yang namanya YouTube kan. YouTube itu secara legal seperti apa ya? Apakah di situ diatur sama negara atau diatur sama YouTube sendiri? Terkait ini boleh ditayangkan, ini tidak. Karena setahu saya YouTube itu dapat dikatakan dia itu ilegal atau dia itu nggak boleh, dapat dituntut kalau di situ ada klarifikasi yang menyangkut orang atau menjelekkan orang atau instansi seperti itu ya. Jadi dapat diberlakukan seperti itu. Apakah menurut sampean apakah penting ya untuk YouTube itu diatur oleh pemerintah terkait penyiaran di YouTube sendiri? Karena pemberitaan di YouTube itu kan sekarang udah macam-macam Pak ya, terkait entah itu valid atau tidaknya. Kadang-kadang orang itu podcast saja udah nggak jelas, nggak valid atau nggak A1, cuman berdasar opini. Apakah menurut Pak Redam perlu pemerintah itu mengontrol dari apa yang disiarkan oleh YouTube? Silakan Pak. Di YouTube itu kan ada berbagai macam ya Mas, mulai lagu, keroncong, tembang, rock, kemudian video tutorial masak, video tutorial bikin PowerPoint, ya itu kan semuanya ada. Kemudian video trek-trekan semuanya juga ada di YouTube itu. YouTube itu kan sifatnya universal. Ketika sifatnya universal dan kemudian bisa masuk kepada negara kita, artinya oleh pemerintah, dengan kita bisa mengakses dengan mudah itu saja. Klik gambarnya YouTube kemudian keluar. Saya rasa sampai dengan hari ini saya juga belum belajar terkait itu ya. Itu sudah legal. Tapi tentang bagaimana tayangan yang ada di sana, ini yang bisa-bisa kemudian tiba-tiba ada hari ini ada video A tidak sesuai dengan norma atau ABCDFG, di take down. Nah, saya belum paham terkait peran KPI tentang YouTube ini bagaimana. Cuma yang saya rasa pemerintah juga perlu membatasi bila mana, tidak hanya YouTube Pak, Instagram, TikTok, media sosial kan itu. Tentang media sosial yang mana bagaimana ketika ada konten tidak senonoh, tidak sesuai dengan adab nilai-nilai orang ketimuran, itu harus segera dilakukan perbaikan, pensensoran mungkin, take down, itu kan langkah-langkah pemerintah, langkah-langkah konkret. Kemudian video-video yang sangat provokatif itu bisa di take down oleh pemerintah. Namun sependek pengetahuan saya hari ini, saya belum melihat atau sudah tapi saya belum tahu karena saya kan juga terbatas. Pemerintah melakukan pembatasan terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan adat
ketimuran. Nah, saya setuju Pak, karena siapapun untuk sekarang itu bisa mengakses yang namanya YouTube, apalagi anak-anak kan seperti itu. Betul. Sedangkan seperti yang Pak Redam bilang, kalau misal semua bisa dimasukkan ke YouTube, termasuk hal yang nggak senonoh, yang masuk semuanya, itu harapan kita sebagai bapak-bapak kan seperti itu. Ada pembatasan terkait tayangan. Kalau emang ada yang nggak senonoh, apa yang saya Pak Mas Redam, ada batasi semua. Tidak hanya mengandalkan dari platform YouTube sendiri, tapi ada ketimuran atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Harapan saya seperti itu Pak Redam ya. Itu sebenarnya ada pisau bermata dua, meringankan, memudahkan dan juga membahayakan. Ya, kalau masak butuh masak. Saya sebagai calon bapak ini juga ngeri sedap loh. Bapak saya itu nih loh. Anak saya nanti ketika tahu bisa mengakses sehari ini ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya berharap kepada Pak Mas Redam, berharap ke Pak Redam, tolong Pak, Anda sebagai orang terpilih, kalau bisa ciptakan regulasi untuk itu. Itu nanti DPR RI Mas. Oh iya. Kalau kita daerah kita kan habis kita. Saya doakan sampai ke DPR RI. Dan didoakan juga ada teman-teman yang sevisi dengan saya. Saya doakan juga Oke. ada banyak teman visi yang sama. Oke. Kalau kita di daerah yang ngatur kemajur Pak. Nggak Iya. boleh. Terima kasih. Oke, siap Pak Redam. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dari audiens. Jadi sesi tanya jawab tersebut itu masih di koridornya Hari Pers Nasional dan perlindungan hukum ya Pak ya, dan perlindungan hukum terhadap profesi wartawan. Silakan dari bapak-bapak atau ibu bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional yang pada saat ini sudah yang ke 79. Ya, saya kira kita sebagai lembaga semakin tua semakin dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan, nama saya Pak Agung Sutrisno. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang kenal, juga banyak yang tahu namanya tapi urung wongi. Ya, inilah saya Agung Sutrisno. Sebenarnya kita alhamdulillah ya, pers pada saat ini sudah ada perlindungan terhadap wartawan. Sangat senang sekali. Ya. Mohon maaf, kalau di dunia jurnalisme saya mulai ikut itu dalam arti saya dulu juga menjadi jurnalis tapi freelance. Salah satunya pernah dalam satu lembaga dengan Mas Didik di majalah Fakta, tapi sebelum itu saya di majalah Kriminalitas ya. Itu suka dukanya pada saat Orde Baru, waduh ngeri Mas. Saiki iki penak, jago enak pol ya, wartawan sekarang ini udah penak pol ya. Bagaimana tidak penak? Satu, wartawan ada perlindungan hukum. Yang kedua, pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang transparansi publik. Jadi wartawan mau tanya apapun itu boleh kepada pejabat, kan begitu. Tidak zaman seperti zamannya saya. Aku biar eling zamannya mungkin Pak Didik ya, kalau sing nom-nom mungkin nggak tahu, tapi zamannya sing tuwek-tuwek tahu. Ya. Dulu ada teman kita namanya Fuad Sarifudin, sering dipanggil Udin, di Yogyakarta itu, yang dia memuat secara berkala, namanya jurnalis seperti yang dikatakan Pak Didik tadi, secara berkala. Jadi dia tahu urut-urutannya, menjurnalis artinya menata mulai awal sampai akhir peristiwa itu. Jadi yang dibongkar saat itu adalah mega proyek sekaligus setorannya Bupati Bantul namanya Sri Roso Sudarmo
kepada Yayasan Super Semar yang sekian ratus juta untuk ditetapkan menjadi bupati, kan begitu. Karena itu dimuat berulang-ulang dan berita itu menarik, akhirnya Sarifudin ini dibunuh. Mengapa saat itu terjadi? Karena memang tidak ada perlindungan terhadap pers. Jadi pejabat ya main kayu lah ya. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang beda dengan yang dulu. Hanya saja tidak semua teman kita yang di lapangan itu memahami itu. Ya. Tidak semua yang ada di lapangan itu memahami itu. Mohon maaf teman-teman, saya pernah menjadi pejabat ya, walaupun cilik-cilian. Seringkali teman-teman wartawan itu datang, ada yang ngomongkan bahwa sama ini Pak kena ancaman transparansi publik atau enggak, ya kono siarno kono, tapi nyatanya ya wong ya ora ngerti, dadi mek ro jenenge tok. Isine transparansi publik apa gak ngerti. Itu. Sebenarnya kalau wartawan itu seperti yang dikatakan Pak Didi tadi, bertindak selaku jurnalis, kalau ada sebuah kesalahan ya pejabat mati kutu. Wis salah. Model apapun ya, mati klesek. Nanti lah gak iso nang omahku tak. Bagaimana caranya membuat itu. Jadi 5W 1H tadi benar Pak Didi. Tapi itu masih bisa dikembangkan dan kita berpikir sistematis untuk itu. Ya. Kemudian berikutnya kepada teman-teman wartawan, mari kita maju bersama-sama karena wartawan itu adalah pilar demokrasi. Siapa lagi yang akan menyuarakan suara rakyat kalau tidak kita semua. Ya. Jadi sekecil apapun ada masalah, mari kita suarakan. Ya. Nah, tapi sayangnya ya ada juga yang mengaku-ngaku wartawan, tahu cerita, mari ngono dijadikan abal-abal seperti yang sama dengan yang disampaikan Mas anggota DPR tadi. Ya. Mas siapa Mas? Gendang. Mas Redam, ya. Tugasnya meredam beliaunya ya. Gitu. Seperti yang disampaikan Mas Redam tadi. Gitu. Akibatnya citra kita yang itu kelakuannya oknum menjadi citra kita seluruhnya menjadi tidak baik. Ya. Ada lagi yang sebenarnya ya, kalau kita melihat, jadi kalau wartawan itu jeli mempelajari berdasarkan tatanan urutan perundangan, Undang-Undang Dasar 1945. Tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada Tata MPR, kemudian keputusan MPR, ada peraturan undang-undang, ada peraturan pemerintah undang-undang sampai ke bawah. Ya, bahwa undang-undang itu tidak boleh bertentangan antara yang bawah dengan yang atas. Ya. Kemarin saya pernah melihat kok yo rene sing, jadi pada saat diundang Dinas Pendidikan itu kok yo ndek sing bersuara itu ya. Sebenarnya kalau kita melihat pasal 12 Permendiknas 75 itu nggak bisa itu Mas dibentuk apapun lah, Perbu ping 8 lah, peraturan daerah ping 21 lah, itu nggak bisa. Bisanya hanya satu itu. Jadi ada judicial review itu yang isinya bahwa itu harus dirubah dan pemerintah mengizinkan komite untuk narik pada wali murid, itu baru bisa. Selain itu tidak ada. Jalan hukum apapun itu tidak ada. Tetapi ya terbitnya Perbu ya apa? Ya. Sehingga kalau saya melihat Perbu itu cacat hukum. Walaupun waktu itu ya untuk menyusun perda itu mendatangkan ombudsman, tapi yo apa yo. Jadi tetap berlaku. Itu adalah salah sebenarnya. Tidak bisa itu diterapkan seperti itu. Ya. Itu aja saya kira. Nanti kalau ngomong sebenarnya saya banyak sekali materi ya. Kebetulan dulu juga bekas aktivis di sini, jadi saya tahu banyak tentang kewartawanan itu. Terima kasih untuk teman-teman wartawan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Pers. Semoga dengan dialog publik hari ini di sini terungkap masalah-masalah yang menjadi ganjalan teman-teman untuk diselesaikan
ya untuk dijawab oleh narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat memotivasi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Hapsari, tapi saya biasa dipanggil Ina. Saya perwakilan dari LPKNI Pusat. Saya ada di Divisi Proyek Fisik dan Perumahan di LPKNI Pusat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk undangan dari PWMOI kepada kami, dan kesempatan ini adalah yang berharga untuk saya bisa bertanya kepada MOI. Jadi pertanyaan saya yang pertama, kan kadang kita itu kalau di lapangan, apalagi divisi saya, divisi proyek fisik, itu kan kadang-kadang punya banyak temuan. Jadi kadang kita kalau sudah ke lapangan biasanya ngecek proyek fisik itu kayak misalnya jembatan, kemudian gorong-gorong, kemudian seperti saluran air, drainase, bendungan dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang kita menemukan temuan-temuan yang ada istilahnya ada penyelewengan. Nah, kadang kita itu bingung kalau nanti kita mencuatkan itu sebagai berita, itu kadang-kadang kan kita nanti kita ini diintimidasi, kita ini nanti dikerasi atau bagaimana, apalagi itu berhubungan sama pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah PWMOI atau wartawan bisa membantu pekerjaan kami selain memberikan informasi kepada masyarakat tentang temuan-temuan kami, apakah bisa juga merangsang atau mendorong pemerintah daerah terutama untuk mencarikan solusi terhadap masalah itu. Karena kan untuk kode etik jurnalis tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Didik kan tidak berhak untuk menyampaikan pemikiran atau pendapat atau bagaimana. Tapi kan di sisi lain orang-orang seperti kami ini yang memang dari hasil temuan kami itu kami butuh solusi gitu. Dan kalau ternyata memang sekarang profesi wartawan itu sudah diberikan perlindungan hukum, kan hitung-hitung kami bisa istilahnya itu bersinergi dengan wartawan untuk mencari solusi pada permasalahan di masyarakat. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu kira-kira dengan media online yang saat ini sudah ada dan memang lebih, kalau menurut saya lebih efisien ya, karena daripada kita baca buku itu sekarang sudah males ya. Kayak misalnya beli majalah fisik itu kadang kita sudah males karena harus nenteng buku kemana-mana, itu males. Nah, apakah media online yang sekarang ada itu juga perlindungan hukumnya, terus kemudian kode etiknya sama dengan media massa cetak? Nah, itu pertanyaan saya, mungkin saya yang awam dengan dunia jurnalistik juga perlu mengetahui itu, supaya kami pun ketika bekerja di lapangan melindungi konsumen di bidang proyek fisik dan perumahan itu bisa memahami kira-kira angger-angger atau aturan-aturan yang kita bisa mengerti itu seperti apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya. Baik, langsung dijawab sama ini. Yang pertama terkait informasi. Tadi yang pertama, bagaimana informasi itu tersampaikan ke pemerintah dan bagaimana ada solusi enggak dari wartawan. Ini jawab Pak Didik dulu ya mungkin ya. Pak Didik silakan Pak Didik. Terima kasih. Pertanyaannya sulit ya. Menyangkut masalah sensitivitas anggaran, memang benar. Jadi
Jadi memang tadi yang saya katakan, memang ini masalah proyek ini memang kita harus hati-hati, penuh dengan resiko. Makanya saya bilang tadi resiko. Tetap kita klarifikasi, ada temuan yang memang ya kebetulan saya juga di sana juga LPK juga, dan saya tahu persis permasalahan di proyek bagaimana. Ini juga teman-teman harus tetap PPK sekarang, pejabat pembuat komitmen adalah kalau nggak salah sekarang kepala dinas ya. Kita klarifikasi ke kepala dinas tentang proyek tersebut. Adanya temuan yang memang banyak kejanggalan menyangkut masalah anggaran. Ini memang agak sulit. Tetapi aparat penegak hukum sebetulnya mempunyai kewenangan penuh untuk menangani permasalahan ini. Adanya overlapping anggaran itu yang membuat tidak sesuai dengan RAB, mungkin misalnya seperti itu memang teman-teman jurnalis dalam hal ini harus benar-benar menulis sesuai dengan fakta tentunya, tetapi perlu klarifikasi ya. Ini penting sekali ya. Tidak mudah untuk melakukan memang. Pada endingnya, nah ini ya, endingnya pertanggungjawaban tulisan itu yang membuat teman-teman ini maju mundur yang selama ini memang iya. Saya pernah menulis juga, saya menulis di salah satu artikel saya di majalah Fakta. Kebetulan saya mulai tahun 2004 sampai sekarang di majalah Fakta. Pernah saya tulis juga. Tetapi memang apa efeknya? Memang benar, memang akan mempunyai impact, mempunyai dampak, diperiksa oleh APH. Masalah proyek ini memang kita harus hati-hati, teman-teman jurnalis. Jadi ya tetap kita klarifikasi aja ke PPK atau ke kontraktor pelaksana atau konsultannya, mengklarifikasi dan lain-lain agar tidak muncul miskomunikasi tentang undang-undang di IT-nya sekarang. Karena kita membawa media online Indonesia ya, online sebetulnya itu walaupun bentuk pemberitaannya berbentuk online, undang-undangnya sama, kekuatan hukumnya sama, malah lebih cepat. Laporan elektronik yang kita buat itu sebetulnya sudah memulai unsur sebagai bentuk laporan, ya kan? Laporan sudah bentuk laporan. Jadi yang kita tulis itu secara elektronik ini adalah laporan kepada publik bahwa informasi seperti ini. Itu laporan elektronik sebetulnya sudah termasuk memenuhi unsur Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Sama dengan kekuatan dengan yang di media cetak, sama. Lebih cepat aksesnya, itu bedanya. Tentang hukumnya sama, hanya bentuk cetak dan online. Makanya di sana disebutkan cetak dan online. Sama, lebih cepat di-online-kan. Nah, ini online inilah yang membuat akses cepat ini yang seringkali informasi itu terakses langsung terpublikasi. Nah, ini memang benar yang dikatakan oleh Mbak Ina. Kebetulan beliaunya sebagai backgroundnya konsultan dan kontraktor mungkin dan lain-lain, memang teman-teman jurnalis ini memang harus hati-hati di dalam penulisan, tetapi tetap klarifikasi kepada narasumber yang dipercaya ya, karena menyangkut masalah anggaran itu tidak lain lah, etika dalam penulisan itu aja. Jadi agar kita, makanya semua pekerjaan itu punya resiko. Saya kira semua teman-teman juga menjadi pertimbangan seberapa besar resiko kalau saya menulis itu. Semua itu punya mindset seperti itu pasti. Ini kalau saya tulis bagaimana resikonya, harus tahu itu ya. Jadi semua itu mengambil resiko. Dan banyak teman-teman kita, teman-teman senior kita jurnalis itu seperti tahun 2024 kemarin kalau nggak salah ya,
sahabat kita di Sumatera Utara sana, satu rumah dibakar, ya kan? Istrinya meninggal, cucunya meninggal. Sekarang satu kakaknya minta perlindungan kepada pusat agar tetap pelakunya dicari sampai ketemu dan lain-lain. Nah, ini sebuah risiko lagi kan, saya katakan tulisan adalah risiko. Tentunya teman-teman punya bekal lah. Apakah ini nanti beresiko? Apakah tidak? Ya ini monggo, silakan kita bebas berkolaborasi, ya kan? Agar menekan risiko sekecil mungkin. Ya, tidak serta-merta memang begini. Kebebasan pers itu memang bebas menulis, tetapi kebebasan kita juga kita pertimbangkan lah. Kita semua tidak kebal hukum juga. Ini negara kita belum siap. Negara kita belum siap menerima wartawan yang bebas berkolaborasi, belum siap. Karena negara kita ini negara sensitif. Ini yang memang harus kita pelajari. Kecuali mungkin kita di Singapura atau Malaysia mungkin benar-benar APH itu bagaimana kita itu memproteksi. Nah ini ya, itu terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Untuk Pak Redam, kalau misal seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu tadi, sikap pemerintah seperti apa kalau misal ada pemberitaan di YouTube langsung dipanggil orang yang memberitakan atau mengklarifikasi apa yang dia tulis atau yang dia ceritakan itu seperti apa Pak? Kalau misal ada proyek A bla 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 terus dipanggil atau seperti apa? Silakan Pak Redam. Ketika pemberitaan proyek muncul Langsung action ke bawah atau gimana atau itu saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar ada kemudian klarifikasi daripada pemerintah, atau mungkin saya yang tidak dengar, atau mungkin saya pengetahuan saya yang kurang. Jadi saya nyatakan mungkin hari ini saya belum pernah tahu, atau mungkin saya yang tidak tahu terkait itu. Jadi kan tugas dari wartawan itu menyampaikan atau dari media online itu menyampaikan kekurangan atau kelebihan yang disampaikan oleh pemerintah dan menyambung lidah mana yang baik, mana yang benar. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misal kesimpulan saya ya selama ini sikap dari pemerintah itu mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh wartawan atau media massa itu untuk perbaikan, sebenarnya seperti itu ya, untuk memperbaiki kan. Misalnya diberitakan ini harusnya lurus. Tentunya pemerintah ini mengklarifikasi, benar sudah lurus. Iya. Ada peraturan itu ya Pak ya. Sebenarnya juga mudahnya begini, kalau ketika teman-teman wartawan melakukan investigasi terhadap suatu proyek tertentu, kalau yang ditanyai gelagapan berarti ada apa-apa. Jadi yang penanggung jawabnya itu iya, gelagapan. Bisa jadi juga teman-teman pekerja itu, kan teman-teman pekerja itu punya mandat, tidak diberikan wawasan terlebih dahulu. Bahasanya kalau ada teman wartawan menanyakan, jawab saja. Bangun jalan katakanlah 100 meter, ya kalau jalannya dibangun 100 meter nggak mungkin gelagapan. Ya gitu aja. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Dan kemudian jika ada pemerintah yang berusaha klarifikasi, katakanlah gini ya, proyek harus 1 kilo, jalan 1 kilo. Ternyata teman-teman sidak investigasi baru selesai 900 meter. Kalaupun memang itu dilakukan investigasi terhadap proyek tersebut dan pemerintah menyatakan bahwa iya memang kurang 100 meter, kita berusaha menyelesaikan. Toh ya enak-enak saja kalau saya rasa seperti itu, ringan-ringan saja. Yang menanyakan dapat jawaban, yang ditanya selama tidak ada tek-tekan yang disampaikan Pak Agung tadi, ya saya rasa aman-aman saja. Nah yang tidak aman kan, yang tidak nyaman kan kalau sudah ada tek-tekan tadi. Betul sekali. Yang harusnya 20 cm jadi 15, yang harusnya 30 meter jadi 28, tapi uangnya sudah habis kan gitu. Biasanya kan gitu. Ringan-ringan saja Mbak kalau menurut kami ya. Menurut saya secara pribadi gitu saja. Jadi selama baik itu nggak apa-apa dilaporkan kalau memang itu untuk pembenahan ya, untuk tapi mungkin sebelum diberitakan ditanyakan dulu kepada pihak terkaitnya, kepala dinasnya,
atau pada CV pekerjaannya, loh kok kurang, kenapa? Ketika dia tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan komitmennya, baru bisa kita beritakan. Kalau saya rasa seperti itu, karena kan juga persaudaraan itu juga penting ya Mas ya. Iya betul. Karena proses pembangunan kan terkait beberapa instansi ya Pak ya. Instansi A, B, C membangun. Jadi kan perlu klarifikasi dulu ke masing-masing instansi. Iya, Baru dilaporkan atau diinfokan ke. Betul, jeleknya bukan jeleknya ya. Tidak tahunya teman-teman UPD ini, kalau sudah ada wartawan yang tanya, kering dingin. Padahal yang ditentukan benar. Ya ditanyakan benar, mau juga klarifikasi, benar gak ini benar, salah gak salah itu sudah. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang diberikan pada teman-teman wartawan sehingga saya hadir di tengah-tengah teman-teman semua ini. Terima kasih Bapak Redam, semoga menjadi peredam rakyat. Pak Didi dan semuanya terima kasih. Saya kira dari saya tidak ada pertanyaan, mungkin ini aja menambahkan. Saya resah dengan ini yang namanya wartawan bodrek. Resah ini. Sebetulnya wartawan ini bukan apa ini suatu musuh. Ini alat negara, menjadi spion negara, memberikan pemberitaan yang baik, pemberitaan permasalahan dan sebagainya. Ketika muncul ini ono wartawan bodrek itu sing salah sopo. Online-nya itu di mana? Di media apa? Ya itu paranono. Ojo terus meneng-menengan ini para senior-senior termasuk di kiri saya ini meneng toh anak buah yak-yakan tadi wartawan bodrek menengah ya. Ini pertanggungjawaban dari pimpinan media. Saya kira itu. Nah, saya sangat setuju sekali dengan adanya media ini adalah pejuang untuk bangsa, untuk menjadikan suatu negara yang maju. Di situ. Kenapa di situ? Karena adanya proyek, nah, yang disampaikan Bu Ina, ono proyek sing nyimpang. Nah, ini tugas wartawan ini mencari info. Ojo info nih mek sementek. Info itu dari detail sampai ke bawah, proyeknya itu dari mana, kemudian berapa panjangnya, volumenya dan sebagainya yang seperti disampaikan oleh Pak Redam tadi, sehingga berita ini menjadi bobot, gak remok. Nah, seperti itu. Kalau misalnya berita 86 gelem ya, pada pengkhianat juga itu. Bukan wartawan lagi ya, itu yang namanya wartawan bodrek. Jangan takut jadi wartawan, karena berjuang kita, berjuang untuk negara. Nek kepingin nyambut gawe ya usaha, coba lihat duit deh wartawan. Rezeki nanti akan mengikuti, insya Allah seperti itu. Gitu ya teman-teman. Sepakat apa enggak kira-kira? Lek golek duit aja mlebu wartawan. Karena wartawan ini berjuang negara, menjadi spion. Kebetulan saya sampai hari ini ditunjuk pimpinan kabupaten di lembaga perlindungan konsumen. Jadi sementara, mudah-mudahan ya diangkat terus dan bisa berdampingan ambil konco-konco wartawan. Ketika saya mengungkap kasus ini, saya juga berjuang. Saya kira itu mungkin tambahan, jangan lagi ada kata-kata wartawan bodrek. Aku resah. Itu adalah tugas dari pimpinan redaksi itu sendiri. Apapun namanya redaksinya. Kok ono wartawan bodrek mlebu di online apa namanya media apa, ya itu yang menjadi pertanggungjawaban. Karena pimpinan dari redaksi ini sudah mengeluarkan ID card, namanya ID card pers. Mungkin anak buahnya kan tahu DKI wawasan atau bimbingan gitu, moro DKI ID card, yang penting kan bayar nang aku. Nah itu seperti itu. Saya kira itu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Semangat untuk teman-teman wartawan dan semangat untuk teman-teman wartawan yang ke 79 ini, dan mudah-mudahan menjadi spion negara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari LPKNI, Bapak Yonto.
Saya setuju Pak. Jadi jangan sampai ada wartawan bodrek. Ini jadi senior wartawan harus lebih tegas nih Pak ya terkait wartawan bodrek. Boleh, silakan Pak Adam yang utama. Saya nambahkan, ini sampaikan Pak Rianto tadi membuat kelegaan hati kami yang di Panjen itu enak Pak Rianto. Sebenarnya teman-teman itu sangat terbuka, 50 orang kami itu anggota DPR terbuka sekali dengan teman-teman wartawan. Kita juga senang kalau tulisannya bagus-bagus Pak. Jadi ngapunten nggih, mohon izin. Ketika kita teman-teman kan biasa kita diberitakan kemudian kita kontribusi bensin dan teman-teman itu sudah hal yang biasa di kami itu. Cuma ketika kemudian beritanya Pak itu yang kurang oke, kemudian mohon izin. Ini enggak apa-apa ya ngobrol di sini ya? Ya, boleh. Aman nggih? Sekarang standar nggih? Ya, silakan Pak. Enggak apa-apa. Mari ngomong sonasi. Enggak, ini saja namanya keresahan saya. Kemudian tulisannya paling cakol, titik koma, kemudian Idul Fitri kurang 40 dina sejak. Ngaten. Jadi kita enjoy. Bahkan ketika kerja-kerja kedewanan kepemerintahan tidak kita wartakan, kita itu diam nggak kerja. Ngaten. Kita belusuan A, B, C, D, F, G, pulang hampir subuh, kemudian tanya kerjanya dewan apa Mas? Nah itu juga kemudian yang bikin kita repot. Sedangkan kalau ada yang istilahnya tadi istilah kita ya, wartawan bodrek itu melakukan sebuah pendekatan terhadap kita jadi mikir Pak, iki asli pun enggak. Karena apa? Saya dan tim saya nguber berita terkait ibu saya yang diberitakan. Tak uber kantornya saya Bekasi di tidak ada. Tapi kalau dia memberitakan enak, kita sudah berkirim email, tidak ada ini. Kita sudah menelpon, tidak ada telepon. Tidak ada hak jawab dari beliaunya, tidak ada. Kita uber dengan tim kami sampai dengan Bekasi, sampai dengan Dewan Pers, ternyata tidak terdaftar. Itu yang membuat citra wartawan hanya karena satu oknum, hanya karena satu instansi semuanya jadi ikut terkena. Itu kita nggak suka Pak. Seperti di kami juga, hanya karena ada satu oknum anggota DPRD 49-nya terdampak. Itu kan nggak fair Pak. Sama. Itu sederhana Bu. Yeah. Laporkan aja pada aplikasi yang memuat. Ada ya? Ada Pak, setiap aplikasi YouTube, Google, Facebook laporkan ke berita spam. Langsung diblokir. Cuma itu aja Pak. Di spam sakit ya? Iya, Saya ada laporkan. insight baru sama Pasti Pak. ada admin namanya, admin YouTube, admin Facebook, admin IG, laporkan berita spam. Iya. Itu aja. Spam ya. Iya. Itu salah satu teknik yang mudah ya era sekarang ini. Iya. Ngaten. Nggak Jadi usah mencari ke Jakarta, ke Bandung, itu rekreasi. oh enggak Pak, itu serius Pak, investigasi Pak. Iya. Itu karena nyangkut anu ya. Iya. Kalau saya sendiri tidak masalah. Laporkan Pak itu. Iya. Jadi sama sebenarnya di kelembagaan DPRD maupun instansi kewartawanan. Kalau ada satu oknum yang bikin masalah, pasti semuanya kena. Dipukul rata. Nah, jadi maka dari itu yang disampaikan Pak Rianto tadi, saya mendukung penuh dan sangat setuju. Bukan setuju aja, tapi sangat setuju dengan Pak Rianto. Artinya beliau paham keresahan hati kami. Nah, kata Pak Rianto ya. Terima kasih Pak Terima Rianto. kasih Pak Rianto, Pak Adam. Pak Didi mau menambahkan? Ya sedikit aja, saya tambahkan aja. Jadi yang dinamakan wartawan bodrek ini memang jadi gini ya. Makanya tadi saya bilang wartawan itu punya karakter. Tidak semua wartawan itu baik, misalnya. Punya karakter, ada wartawan yang investigasi, ada wartawan yang entertain, ada wartawan yang agrobisnis, ada wartawan yang memang sinergi dengan pemerintah. Itu karakter. Tulisan adalah karakter. Ini karakter memang. Kita nggak bisa kebiru ya. Gimana ya? Memang seringkali dibahas. Jadi ciri-cirinya yang wartawan adalah punya ID card yang masih berlaku. Kalau Anda ragu apakah ada ID card-nya, pertama. Kedua, coba telepon pimretnya. Ya kan? Ada ciri-cirinya kan? Yang ketiga adalah medianya apa? Adakah di redaksi sana ada namanya? Yang dinamakan dulu ada yang namanya wartawan tanpa surat kabar WTS,
ini salah. Ada dulu itu, sudah bukan hari ini. 20 tahun yang lalu pertama kali saya mulai nginjak di jurnalis sama, ada namanya WTS, ada namanya Botek, macam-macam lah. Tetapi harapan kita bahwa ayo teman-teman jurnalis sekarang ini memang punya komitmen lah, ya kan? Kalau kita menulis tidak objektif, kita rugi juga. Karena benar yang dikatakan, kalau kita ingin kaya, jangan ke jurnalis, ke pengusaha. Karena kita ini kuli sebetulnya, kuli tinta kita itu. Dan kita hanya bisa menulis. Kalau ingin punya usaha untuk penghasilan, jangan di wartawan. Dan saya 20 tahun tidak mengadakan di wartawan, karena saya juga pengusaha dulu. Saya pengusaha travel tahun 99, domestik dan internasional. Jadi saya sampai hari ini pun tetap travel. Dan saya ada beberapa proyek travel yang memang saya tangani juga. Saya dulu punya filosofi bahwa dengan travel saya bisa keliling dunia, bukan dari jurnalis. Ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok, Thailand, bukan dari jurnalis. Makanya saya bilang, kalau Anda ingin kaya, jangan ke wartawan. Karena kita kulit tinta, ya tulisan yang memang mengandung makna kerjasama dengan pemerintahan, dukung pemerintahan. Saya selama ini mulai awal sampai hari ini pun saya tidak ada tulisan saya yang menyebutkan sesuatu. Kita bebas saja. Dan saya berani tampil. Saya dipilih secara aklamasi karena dianggap berpotensi untuk ke sana. Nah ini penting sekali. Jadi kalau memang kita masih ada masyarakat menginjustice wartawan Botrek, ya mohon maaf, itu bukan wartawannya. Ya karakter kemanusiaannya ke kitanya lagi. Jadi ini mohon maaf. Jadi kalau terekspos dengan ini wartawan ya bukan, itu sesuatu aja, satu aja. Yang dari sekian ratus wartawan 1-2 paling. Ya jadi cukup lah. Ya, seperti rusak susu. Iya, rusak susu. Betul. Sebelahnya jadi rusak semua. Jadi susunya satu, sebelahnya rusak semua. Ya itu memang Oke, siap. gitu ya. Terima kasih Pak Didi.